Malam hari ini kita lanjut lagi di talk show Radio Prima terkait dengan pelatihan juru sembelih halal atau Juleha Bangka Belitung ya. Juleha bukan nama orang, tapi juru sembelih halal. Kita masih bersama dengan Abang Faisal, Ketua Panitia Juleha, dan juga Mas Nana selaku Ketua Juleha Bangka Belitung. Ingin bertanya-tanya tentang pelatihan juru sembelih halal ataupun tentang hal-hal terkait dengan hewan sembelih, bisa gabung ke Radio Prima malam ini di nomor WA ataupun telepon langsung ke Radio Prima 0811 711 1059. Telepon dari WA pun bisa ya. Oke, dan malam ini kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya karena masih banyak sekali pertanyaan terkait dengan pelatihan juru sembelih halal atau juleha. Nah, untuk yang mungkin harus dikuasai ya atau kompetensi dasar dari seorang juru sembelih itu dari awal mungkin sampai dengan akhir itu seperti apa nih untuk yang harus benar-benar dikuasai? Oke. Bang Faisal. Kalau untuk kompetensi dasar menjadi seorang juru sembelih halal itu sebetulnya memang sudah diatur oleh pemerintah ya Mbak. Misalkan di dalam peraturan ini, jadi di dalam SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu nomor 147 tahun 2022 itu sudah direvisi yang tadinya 13 kompetensi dasar sekarang menjadi 10. Sebetulnya ini hanya penyederhanaan saja dari 13 menjadi 10 tersebut, tetapi isinya sebetulnya masih sama aja Mbak. Jadi yang pertama itu untuk menjadi seorang juru sembelih halal itu harus menerapkan syariat Islam. Syariat Islam tersebut ya salah satunya seorang muslim melakukan penyembelihan itu dengan mengucapkan tasmiyah Bismillah Allahu Akbar seperti itu. Nah, itu yang ditekankan ketika uji kompetensi itu berlaku. Diuji ya? Jadi ketika kemarin saya mengikuti juga itu diberikan pertanyaan, tetapi bahkan pengalaman dari beberapa teman yang sebelumnya itu betul-betul dites dari mulai sholat, dari mulai bacaan sholat itu dites semua Mbak. Jadi betapa pentingnya menerapkan syariat Islam tersebut. Nah, yang kedua itu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu bisa dibilang misalkan untuk APD, alat pelindung diri. Ya, seperti misalkan sarung tangan anti sayat, sepatu boot, helm mungkin kalau misalkan dibutuhkan di lapangan, kacamata, Google untuk kacamata itu dibutuhkan semisalkan untuk mengantisipasi darah yang kena mata. Nah, masker itu dibutuhkan untuk di lapangan. Apron itu untuk melindungi baju atau celana kita dari darah. Nah, terus yang untuk ketiga itu mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi mengkoordinasikan pekerjaan dengan teman ini sangat penting juga Mbak. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penyembelihan dari mulai handling hewan hingga merebah hewan dan menetapkan hewan tersebut mati, ketika kita tidak punya partner yang mungkin sejalan dengan apa yang kita mau, itu akan berbanding terbalik dengan tujuan yang kita mau. Betul. Nah, ini jadi pentingnya mengkoordinasikan pekerjaan ini adalah yaitu tadi agar pekerjaan kita betul-betul sesuai dengan ritme yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, untuk yang keempat itu menerapkan hygiene sanitasi. Nah, itu sebetulnya lebih ke kebersihan, untuk lebih ke lingkungan hidup sehat seperti itu Mbak. Lalu menyiapkan peralatan penyembelihan. Nah, menyiapkan peralatan penyembelihan itu yaitu tadi pertama pisau itu harus kita siapkan betul-betul tajam, diasah dengan menggunakan batu asah, dan disiapkan itu sebelum penyembelihan. Jadi sudah betul-betul kita mempunyai senjata untuk menyembelih tersebut. Nah, yang ke-6 itu melakukan pemeriksaan fisik hewan. Nah, melakukan pemeriksaan fisik hewan ini tujuannya untuk memeriksa hewan ini cacat atau tidak, Mbak. Untuk memeriksa apakah hewan ini sakit atau
Tidak. Nah ini kalau misalkan untuk kurban itu kan memiliki syarat-syarat tentang hewan yang layak, yang bisa menjadi syarat untuk kurban. Misalkan ada 4 itu hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: mata buta, pincang, kurus. Satu lagi apa mas? Intinya cacat. Cacat ya. Nah itu ketika misalkan Satu kita lagi yang paling penting adalah cukup umur. Iya, cukup umur. Ya, atau musim. Musim. Kalau di kambing atau itu 1 tahun usianya minimal. Ya, kalau sapi itu 2 tahun. Itu syarat yang boleh untuk kurban. Kalau akikah itu kan kambing usia 1 tahun, domba boleh 6 bulan. Nah, itu syarat yang disyariatkan sebagai hewan sembelihan untuk udhiyah, untuk kurban begitu. Itu menambahkan sedikit jadi terkait dengan kompetensi juru sembelih halal. Jadi juleha itu kerja tim sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi juleha itu kerja tim, tidak sendirian. Jadi bagaimana ketika memilih tadi sapi yang disampaikan oleh Om Faisal, kemudian menerapkan higienitas, kemudian bagaimana nanti merebahkan di lapangan, itu kerjanya tim, paling tidak 2-3 orang begitu ya. Karena kalau sendirian pun jarang yang mampu, dan ini juga bahaya buat keselamatan si juleha sendiri begitu ya. Karena di lapangan biasanya kita menyembelih nggak hanya 1 ekor, bisa lebih dari 3 ekor sapi begitu kan, atau 5 ekor kambing begitu. Dan ini membutuhkan fisik yang prima. Jadi jangan sampai hewan yang mau disembelih kitanya selesai menyembelih itu KO begitu kan. Ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja tadi. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Itu untuk yang harus dikuasai dan juga kompetensi dasar untuk seorang juleha ya. Satu pertanyaan lagi yang masuk ke WA Radio Prima. Ini dari Ulis di Petaling. Bang, saya pernah konsumsi daging ya, daging akikah. Kenapa ya ada rasa dan bau perengusnya? Apakah karena salah pengolahan dalam penyembelihan hewan? Baik, jadi terima kasih pertanyaannya Bang Ulis di Petaling ya, Mendo Barat. Terkait dengan daging kambing atau domba yang perengus, sebetulnya ada beberapa faktor ya. Pertama memang diawali dari penyembelihannya. Memang penyembelihannya kalau dia tidak memiliki kompetensi di dalam menyembelih hewan kambing atau domba, itu jadi kalau kambing itu punya hormon perengus memang. Jadi proses penyembelihan itu secepat mungkin dan tidak boleh stres. Jadi di kami alhamdulillah sudah mungkin sebulan itu lebih dari 150 ekor menyembelih kambing akikah begitu ya. Jadi memang kita diajarkan bagaimana menyembelih 1 ekor kambing secara sendirian, 1 orang sesuai dengan kompetensi kerjanya. Kemudian bagaimana setelah penyembelihan tadi 3 saluran harus cepat terputus, itu juga harus segera selesai mati itu harus segera dipotong kepala dan kaki depan 2. Jadi ini mempengaruhi hormon bau perengus tadi begitu. Itu dari sisi penyembelihan. Yang kedua dari sisi boning atau pengulitan. Jadi pengulitan kemudian boning ini tidak boleh dia bercampur, misalkan tangan kiri memegang kulit kemudian masuk ke dalam daging dan lain sebagainya. Gitu, nah, bagaimana ini juga harus bisa teknik memisahkan pengulitan si kulit kambing itu agar dia tidak menempel pada daging. Kemudian juga bagaimana mengeluarkan jeroan, misalkan saluran kantong kemih begitu ya, tidak mengeluarkan cairannya ke daging yang menyebabkan dia berbau perengus. Atau jeroan tadi, babat dan lain sebagainya itu jangan sampai dia mengeluarkan ke daging. Nah, itu yang bagian di karkasing atau boning. Berikutnya sebetulnya di masaknya. Jadi tadi penyembelihan, karkasing, prosesnya kemudian dimasak. Memang kalau daging kambing ini yang saya alami, dimasak itu paling enak digulai ya, atau direndam. Jadi ini mempengaruhi rasa begitu ya. Kalau orang Bangka senangnya di lempah kuning gitu kan. Ini bumbu juga mempengaruhi bagaimana dia proses masak itu
bau perengus atau tidak. Biasanya kita direbus dulu, setelah direbus baru nanti dicuci dengan air biasa, tidak dicuci dulu sebetulnya. Oh ya, berarti jadi daging merah itu, daging merah baik daging sapi maupun daging kambing itu sebetulnya begitu selesai dikarkasin itu tidak boleh dicuci, jadi langsung direbus saja begitu. Itu bisa seperti itu. Apalagi kemarin ketika ada penyakit PMK itu sebaiknya langsung direbus gitu kan, dengan suhu tertentu, dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini proses-proses ini yang harus dilakukan ketika memasak daging kambing agar mudah-mudahan tidak bau perengus begitu. Seperti itu mungkin, Mbak. Terima kasih untuk Kak Ulis tadi sudah bergabung bersama Radio Prima untuk pertanyaannya. Terima kasih ya. Baik, untuk berikutnya nih terkait dengan mungkin dari Juleha ini sendiri kan ada pelatihan sebelum menjadi mungkin juru sembelih di kampung masing-masing gitu ya. Nah, seperti tadi mengulang penjelasan di awal ya, mungkin latar belakang dan tujuan perlunya adanya pelatihan ini. Biasa kan kalau dulu mungkin dari otodidak, mungkin melihat orang tua seperti itu ya, oh seperti ini cara-caranya. Tapi sekarang sudah ada pelatihan, sudah ada sistem-sistemnya sendiri seperti apa. Nah, mungkin Abang Faizal bisa menambahkan. Untuk pelatihan ini, Mbak, jadi bagaimana ke masyarakat itu adalah kami sebetulnya mempunyai tujuan tersebut untuk mengedukasi ya masyarakat itu agar sebetulnya mengenal bagaimana penyembelihan itu sesuai syariat. Nah, kenapa dilakukan pelatihan? Ya seperti kita ketahui mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kita belum peduli mungkin ya Mbak dengan yang namanya penyembelihan ini yang sesuai syariat. Nah, dengan adanya Juleha ini kita ingin mensiarkan penyembelihan sesuai syariat ini ke pelosok-pelosok daerah atau ke teman kita sendiri, ke keluarga kita sendiri, agar siapapun sebetulnya bisa menyembelih, termasuk tidak hanya di kurban, tidak hanya di momen Idul Adha, tetapi ya seperti tadi yang dibilang oleh Mas Nanang adalah ketika kita ingin menyembelih ayam di rumah untuk konsumsi sendiri pun itu bisa dengan dilakukan sendiri. Nah, itu bagaimana kenapa kita melakukan pelatihan ini, ya agar masyarakat ini tahu akan ilmu dan bisa melakukan praktek sendiri juga, Mbak. Nanti kita akan ada praktek untuk penyembelihan sapi, penyembelihan kambing, untuk penyembelihan ayam pun insya Allah kita akan ada nanti. Nah, jadi ya itu mungkin salah satu ininya, Mbak. Mungkin ditambah oleh Mas Nanang. Iya. Sedikit tambahannya, intinya ada 3 hal kenapa kita melakukan pelatihan edukasi. Yang pertama adalah agar masyarakat khususnya Bangka Belitung tahu gitu ya, sebagai seorang muslim punya kewajiban atau tanggung jawab perintah Allah dan Rasulnya di dalam penyembelihan. Selama ini mungkin kita abai bagaimana kita mengkonsumsi daging, agar daging itu yang kita konsumsi paling wajib pertama adalah halal. Yang pertama halal, yang kedua itu utuh, atau yang ketiga sehat, yang berikutnya adalah aman. Jadi kalau di pemerintahan itu ada yang namanya asuh ya, aman, sehat, utuh, halal. Kalau di kita di Juleha dibalik gitu, halal, haus jadinya, halal, aman, sehat, utuh gitu. Jadi tujuannya tahu, kemudian berikutnya adalah mau ya, mau melakukan penyembelihan ini sebagai seorang muslim, punya tanggung jawab agar konsumsi daging di keluarganya itu betul-betul sesuai dengan syariat, dagingnya halal dan higienis tadi gitu. Yang terakhir adalah mampu, jadi tahu, mau dan mampu. Bagaimana bisa melakukan penyembelihan secara mandiri, bisa diedukasi di masyarakat.